Hororholic. Penghuni gedung apartemen tua. Part 2. Malam itu Della duduk di sofa dan sedang menulis skripsi lanjutan di laptop. Di tengah keasyikannya mengetik, dia mendengar suara dari atap rumah itu. Dia tak memedulikannya dan terus mengetik, tetapi suara itu makin lama makin keras. Seperti seseorang yang menarik benda berat. Lalu ia ingat pesan Ratna, jika ada suara yang terdengar dari atap tidak perlu dihiraukan. Akhirnya Della memutuskan untuk pergi tidur saja. Keesokan harinya di kampus, Della berkumpul bersama teman-temannya. "Gimana, Del? Kosan baru kamu?" "Oke, enggak," tanya wanita berambut pendek itu yang biasa dipanggil Nana. "Lumayan, sih. Daripada di kolong jembatan," sahut Della bergurau. "Di mana tempatnya?" "Di perumahan Permai, apartemen Dahlia nama gedungnya," jawab Della seraya merapikan buku-buku. Saat mendengar nama tempat itu, salah satu dari teman Della yang berada di kelas tersebut ikut mendengarkan. Ia langsung memandangi Della. "Asyik. Ntar malam, kita pesta ke tempat kamu, ya?" sahut wanita berbando pink itu yang biasa dipanggil Dewi. "Ah, kalian ini, kalau ke rumahku selalu aja bikin berantakan." Della mencibir mereka berdua. "Ayolah, Del. Ini sebagai penyambutan karena kamu dapat kosan baru, tahu?" bujuk Dewi. "Ya udah, tapi kalian bawa makanan sendiri, ya?" ujar Della. "Siap, bos," sahut Nana tersenyum. Malam harinya terlihat Della dan Nana menyiapkan beberapa makanan di atas meja. Ada kudapan dan air soda juga. "Kok, si Dewi belum datang juga? Nah, apa dia kesasar, ya?" tanya Della. "Udah, jangan dihiraukan. Dia itu udah gede. Pasti tahu jalan, lah." Obrolan mereka terhenti saat bel rumah Della tiba-tiba berbunyi. "Itu pasti si Dewi, bukain Gi," pinta Della pada Nana. Nana berjalan mendekati pintu dan membukanya, tetapi tak terlihat siapapun. Wanita itu bingung. "Kok, gak ada siapa-siapa, ya?" "Aneh," gumamnya seraya mengernyitkan dahi. Nana ingin menutup pintu itu kembali, tetapi tiba-tiba sebuah tangan menjulur dan memegang tangannya. "Astagfirullah," teriak Nana ketakutan. Dewi terkekeh karena berhasil mengerjai temannya itu. "Dewi," bentak Nana sambil menjawar kuping temannya yang usil itu. "Aduh sakit, nah." "Lepasin," rintih Dewi kesakitan karena dijawar. Della yang mendengar mereka berisik langsung memanggil. "Wai, nah, jangan berisik. Udah, tutup pintunya." Mereka berdua berjalan mendekati Della. "Gila, ini rumah apa istana? Gede amat, Del?" tanya Dewi heran seraya bola matanya berkeliling melihat ke segala penjuru. "Waktu pertama kali aku datang juga heran, rumah sebagus ini disewain buat kosan. Kan, sayang banget. Mana murah lagi tarifnya." Della bercerita pada kedua temannya itu. "Emangnya berapa per bulannya, Del?" "Cuman 500.000, jawab Della. "Hah, yang bener kamu," ujar Dewi tampak tak percaya. "Anggap aja lagi rezeki kamu, Del," sahut Nana. "Udah, yuk. Kita makan sekarang, lapar tahu." Della mengambil beberapa piring untuk teman-temannya dan mempersilahkan mereka untuk makan. Mereka akhirnya merayakan pesta malam itu dengan makan dan minum. "Del,
kamu gak ngundang Firman? Dia nanyain kamu terus, loh? Tiba-tiba Dewi buka suara. Kan, aku baru 2 hari di sini. Kayaknya nggak pantas aja, kalau aku bawa masuk pria ke sini, jawab Della seraya memakan snack di atas meja. Bener juga, ya, timpal Nana. Malam semakin larut dan teman-temannya Della undur pamit. Della merapikan bekas makanan dan minuman yang tersisa lalu mengumpulkannya di sebuah kantong plastik. Sebenarnya Della malas membuang sampah itu keluar rumah karena sudah larut malam, tetapi sampah itu akan membusuk dan dia takut semut atau tikus akan datang memakannya. Dengan berat hati Della pun keluar untuk membuang sampah tadi. Tepat di belakang gedung itu ada pembuangan sampah. Della berdiri menghela napasnya sebentar setelah menggeret kantong plastik yang agak berat. Samar-samar dari kejauhan dia melihat seorang wanita dan seorang anak kecil yang berdiri di teras lantai 2. Mereka berdua melihat ke arah Della dengan tatapan kosong. Della mengusap-usap matanya yang berarti, khawatir kalau hanya imajinasinya saja. Mendadak, entah kucing dari mana yang langsung melompat ke arah kakinya. Astagfirullah! Della kaget dan langsung beralih tempat. Sedangkan kucing itu langsung berlari entah kemana. Della kembali menatap ke lantai 2 tempat di mana wanita dan anak kecil tadi berdiri, tetapi anehnya mereka sudah lenyap. Tidak mau berpikiran yang aneh-aneh, Della segera membuang sampah saja. Angin dingin langsung menerpa tubuhnya yang berjaket tipis, membuat sekujur tubuhnya kedinginan. Kibasan daun yang tertiup angin membuat suara-suara aneh, hingga membuat bulu kuduk merinding. Della bergegas untuk kembali ke kamar kosannya. Pagi harinya, karena hari itu Minggu, Della tidak perlu pergi kuliah. Dia berencana di rumah saja sambil menulis skripsi yang tinggal beberapa halaman lagi. Wanita itu beranjak dari tempat tidur, kemudian membersihkan diri. Setelah beberapa saat kemudian, dia duduk di ruang tamu dan mulai mengetik skripsi lanjutannya. Tiba-tiba aktivitasnya harus terhenti, dikarenakan suara berisik dari atap rumah. Persis seperti suara benda berat yang diseret-seret. Lagi-lagi, suara itu, gerutu Della kesal karena tak bisa berkonsentrasi. Karena rasa penasaran yang teramat dalam, dia memutuskan untuk melihat ada apa sebenarnya di lantai 2. Della keluar kamar, kakinya yang lincah mulai menaiki tangga. Hawa dingin mulai terasa. Suara derap langkah kaki yang menginjak tangga yang sudah sedikit rapuh karena bekas terbakar menambah kesan menyeramkan. Hembusan angin dan sedikit bau belerang membuat suasana makin mencekam. Sepi banget, iya. Padahal ini masih pagi, gumam Della yang masih terus melangkah tanpa rasa takut sama sekali. Tiba-tiba sebuah bola basket menggelinding tepat di bawah kakinya. Dia mengambil dan mengamati bola itu, terdapat sebuah ukiran nama di sana. Ngungu. Della tak sengaja mengucapkan nama itu. Seketika, hembusan angin yang dingin melewati tubuh wanita itu. Bulu kuduknya berdiri. Dia ingin meletakkan bola itu lagi di sana dan tak ingin membawanya. Belum sempat ia meletakkan benda bulat itu, seseorang dari belakang mengagetkannya. "Sedang apa kamu di sini, Nak Della?" tanya Ratna dengan nada tinggi. "Bu Ratna," jawab Della seraya terkejut. "Ikut ibu, Nak," pintanya. "Baik, Bu." Della melihat lagi bola yang ada di tangannya, anehnya sudah menghilang. Hanya tangan kosong. Aneh, jelas-jelas tadi aku megang bola. Kemana perginya, ya? Della masih berkutat dengan pikirannya. Della dibawa ke rumah Ratna. Dia duduk di sebuah ruang tamu.
Rumah itu benar-benar mewah, dengan desain masih ke Jawa Timuran. Menambah aroma mistis di dalamnya. Apalagi banyak lukisan dan wajah dari patung yang tergantung di dinding rumah itu. Lamunan Della terhenti saat seorang wanita seumuran dengannya datang untuk menghidangkan teh, tetapi wanita itu tampak diam tak berkata apapun, lalu ia segera kembali masuk ke dapur lagi. Itu Siti, pembantuku. Dia yang mengurus semua keperluan di sini dan juga menjaga suamiku yang sedang sakit, ujar Ratna memulai pembicaraan meskipun Della tidak bertanya apa-apa. Della hanya mengangguk cepat. Ayo diminum, nak. Ratna mempersilahkan Della. Della meminum teh yang disuguhkan oleh wanita tadi. Nak, ibu bukannya marah saat kamu naik ke lantai 2. Ibu cuma mau ngasih tahu kamu, di lantai 2 itu tidak ada apa-apa. Hanya puing-puing sisa kebakaran dulu. Bangunan di sana mudah roboh, nak. Makanya ibu melarang kamu untuk ke sana. Ibu takut kalau terjadi sesuatu sama kamu. Mengerti tidak sama maksud ibu, nak? Jelas Ratna. Iya, Bu. Saya juga minta maaf karena sudah lancang, lain kali saya nggak akan ke sana lagi, Bu, sahut Della merasa bersalah. Makasih atas pengertiannya, nak. Kamu boleh kembali sekarang, kata Ratna lagi. Iya, Bu. Saya mohon pamit. Della berlalu pergi dengan perasaan yang menyesal. Della masuk ke kamar, kemudian buru-buru mengambil tas dan memasukkan laptopnya ke sana. Sepertinya, aku harus ke taman mencari udara segar, gerutunya dan segera berjalan keluar rumah. Della berjalan menuju pekarangan dan ingin keluar kompleks itu, tetapi dari kejauhan dia melihat Siti berlarian mendekatinya. Baca ini, Mbak, kata Siti sambil memberikan sebuah kertas ke tangan Della, lalu pergi kembali masuk ke rumah Ratna. Della membuka kertas itu dan membacanya. Cepat pergi dari rumah itu, Mbak. Sebelum terlambat. Perkataan Siti membuat Della makin penasaran. Sebenarnya ada apa ini? Sesampainya di taman. Bukan skripsi yang Della tulis, melainkan berusaha mencari sesuatu tentang gedung tempat tinggalnya, tetapi yang dia dapat hanya kilasan saja. Gedung itu terbakar karena arus listrik yang konslet. Setelah itu tidak ada berita sama sekali. Semakin dicari makin tak ada hasilnya. Sungguh aneh. Suara alarm di pagi hari membangunkan Della. Ia bergegas mandi dan berangkat kuliah. Saat jam istirahat, Della duduk di taman sendirian. Seseorang pun datang menghampiri. Kamu yang namanya Della, kan? Tanya Sukma teman satu jurusannya. Iya, kamu bukannya Sukma, ya? Sahut Della. Boleh, aku duduk di sini? Sukma tidak menjawab pertanyaan yang ditujukan Della. Iya, boleh. Della hanya ingat dia dan Sukma memang sekelas, tetapi sama sekali tidak pernah bicara. Anak-anak lain mengatakan bahwa Sukma sedikit aneh. Kadang dia berbicara sendiri dan sering menyendiri, entah ada perlu apa dia mendatangi Della. Apa kamu sekarang tinggal di apartemen Dahlia? Pertanyaan Sukma memecahkan lamunan wanita itu. Iya, nih. Kok kamu bisa tahu? Della balik bertanya. Hanya dengar percakapan kamu waktu itu sama teman-temanmu. Oh, gitu, jawab Della datar. Kalau boleh usul, kenapa kamu gak cari kamar kosan lain aja, yang lebih baik dari tempat itu? Saran Sukma tiba-tiba. Perkataan Sukma membuat Della berhenti mengetik dan memandangnya. Sudah 2 orang yang mengatakan padaku untuk pindah dari tempat itu,
tapi makin dilarang, itu makin membuatku penasaran. Sebenarnya apa yang terjadi pada gedung itu? Apa kamu tahu cerita awalnya Sukma? Tanya Della penasaran. Sukma hanya menggeleng. Tak sempat berbicara banyak karena tiba-tiba Firman dan teman-temannya datang. "Hai, Della," sapa Rudi. "Hai, Rudi," balas Della. "Siapa, nih?" "Teman baru kamu cantik amat." "Kenalin, dong. Aku cowok terganteng di fakultas ini," canda Rudi pria berkulit sawo matang itu seraya menyodorkan tangan. Mendengar itu, Sukma tidak menanggapi. Dia malah langsung pergi meninggalkan mereka. Loh, kok malah pergi cantik," kata Rudi tetap merayunya. "Gara-gara kamu, Rud." "Bikin takut aja," sahut Firman lalu duduk di samping Della. "Emangnya mukaku nyermin, dasar kamu." "Lagi ngapain, Del?" tanya Firman. "Ini, nyelesain skripsi kurang 2 halaman lagi," jawab Della sambil menutup laptopnya. "Keren kamu, Del. Udah mau selesai, aku aja nyari bahan gak ketemu-ketemu," celetuk Rudi. "Kan, kamu ahlinya nyari cewek, Rud." "Bukan yang beginian," canda Della. "Ah, bisa aja," sahut Rudi malu dengan memutar-mutar badannya. "Itu tadi siapa, Del?" "Kok, aku gak pernah lihat bareng kamu?" tanya Firman. "Namanya Sukma, sekelas juga sama aku, tapi jarang ngumpul bareng. Cuman baru tadi aja, dia datengin aku," jawab Della. "Oh, gitu. Ntar malam ulang tahunnya Denny sama Laras, kamu mau gabung, nggak?" ajak Firman. Della berpikir. "Ayolah, Del. Ikut aja. Ajak temenmu yang cantik-cantik itu juga," bujuk Rudi. Iya, aku ikut," sahut Della tak bisa menolak rengekan Rudi. "Ya udah, ketemu di klub jam 5 sore, ya," kata Firman kemudian. Mereka berdua akhirnya pergi meninggalkan Della. Della sudah sampai tepat di depan kamar kosan. Saat mencari kunci pintu, mendadak sebuah bola basket menggelinding di kakinya lagi. Dia ingat betul itu bola basket yang kemarin ada di lantai 2. Lalu dari ujung lorong tampak sesosok anak kecil sedang melambai ke arahnya. Tiba-tiba, Della dibuat terkejut oleh seseorang yang menyentuh pundaknya. "Ya Allah, kaget saya, Mbak," ucap Della yang melihat orang itu adalah Siti pembantu di rumahnya Ratna. "Mbak, kan, saya sudah bilang cepat pergi dari tempat ini." "Sebelum terlambat, Mbak," bentak Siti sambil berlari menjauhi Della. Della terperanjat dan menata napasnya lagi. Lalu dilihatnya bola basket itu sudah tidak ada dan anak kecil tadi pun sudah lenyap entah kemana. Della buru-buru masuk dan menutup rapat pintu rumah rapat-rapat. Della berpikir banyak kejadian aneh di gedung ini dan membuat dia makin penasaran hingga ia tertidur karena kelelahan. Beberapa saat kemudian, Della dikagetkan dengan suara ponselnya yang nyaring. Dia pun terbangun dari tidur. "Dasar tukang tidur. Cepetan ke klub, kita semua udah ngumpul, nih," bentak Dewi. Iya, bawel." Della segera mematikan ponsel. Dia bergegas mandi, ganti baju dan berangkat ke klubing menemui teman-temannya. "Bersambung ke part 3 ya."